Selamat pagi tentunya untuk para guru-guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini tentunya kami dari Kabupaten Tapanuli Selatan sedang mengadakan kegiatan pendampingan implementasi kurikulum Merdeka, yakni yang dilaksanakan pada 1 November 2022. Tetap ikuti terus bagaimana sih kegiatan yang bakal berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati para pengusaha cabang dinas Cabdis Pendidikan Parangtribuan. Yang kami hormati tim dari Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara, ada Bu Web dan Pak Ida. Yang kami senangi teman-teman seperjuangan, ada Pak Julka dan Bu Wina. Yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta acara pendampingan IKM implementasi kurikulum Merdeka, baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Bapak Ibu berbahagia, puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atau Sidipuan, Cabdis Sidipuan, Bapak Pangatas Siregar. Yang terhormat penanggung jawab kegiatan IKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang terhormat juga Bapak dan Ibu fasilitator kami yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang terhormat para panitia dan juga para ibu peserta kegiatan pendampingan IKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul hari ini dalam melaksanakan pendampingan implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk tahun 2022. Bapak dan Ibu, kami permohonan maaf disampaikan oleh Kepala BPGB Provinsi Sumatera Utara, Bapak Joko Ahmad Julifan, yang mana beliau belum bisa hadir pada hari ini karena beliau bersamaan juga ada kegiatan yang sedang dilaksanakan juga beliau di Kota Medan, yaitu tentang adanya pelatihan LMS, ya Pak. Jadi beliau tidak bisa hadir dan juga beliau menyampaikan salam buat kita semua. Bapak dan Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak terkenal. Jadi saya ini bernama Mevri Harahap, saya dari GBGP Provinsi Sumatera Utara. Bapak dan Ibu, kami merupakan UPT baru, artinya baru lahir, baru 5 bulan, tapi stok lama. Artinya Bapak dan Ibu, kami ini sekarang di bawah naungan di lingkungan Ditjen GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kalau dulu kami di bawah naungan Ditjen PAUD dan Ditmasmen, yaitu di BP PAUD dan Ditmas Sumatera Utara. Kami berada di alamat kami di Jalan Kenangan Raya nomor 64 Tanjung Sari, Medan. Salah satu tugas kami yang diberikan amanah oleh Direktorat GTK adalah pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas dan pengawas. Jadi kami kalau dikatakan mengulik-ulik GTK-nya, meningkatkan kompetensi GTK dan teknik lainnya, mulai dari PAUD, SD, SMP, SS, SMA, dan SLB. Kalau SMK itu berada di vokasi, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam tugasnya BPGB Sumut menyelenggarakan fungsinya melaksanakan fungsi kami, satu, melaksanakan pemetaan, kemudian pemantauan dan evaluasi peningkatan kompetensi bagi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, dan calon pengawas dan pengawas lainnya. Pengawas sekolah.
Bapak dan Ibu sesuai dengan tugas tersebut di Permendikbud nomor 14 tahun 2022, alamat kantor kami itu di Jalan Kenanga Raya nomor 64. Seperti saya ungkapkan, kami ex BP PAUD dan Mas Provinsi Sumatera Utara. Jadi tahun 2022 ini BPKB Sumatera Utara melaksanakan beberapa program prioritas, yaitu terkait dengan program guru penggerak, kemudian program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Jadi kita mengawal 3 program prioritas ini. Kemudian Bapak dan Ibu, sekarang ini ada program Merdeka Belajar itu sudah memasuki episode ke-22. Dalam episode dari 1 sampai 22 ini ada episode yang merupakan prioritas, yaitu episode yang ke-15. Apa itu? Terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini menjadi angin segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang diluncurkan pertama sekali tahun 2021 di sekolah penggerak. Karena apa? Karena sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus kepada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum merdeka adalah kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana kontennya akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Bapak dan Ibu, pada tahun 2022, Kemdikbudristek meluncurkan kurikulum merdeka secara mandiri, yaitu oleh satuan pendidikan non sekolah penggerak. Makanya Bapak dan Ibu kemarin ada mendaftarkan diri untuk mengikuti program ataupun mendaftarkan diri untuk ikut memilih jalur mandiri dalam pelaksanaan IKM, yaitu apa? Ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi inilah kami mengundang Bapak dan Ibu untuk datang kemari untuk kami bimbing bagaimana kita menyelesaikan pembelajaran yang ada di platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu, sekarang saat ini yang sudah mendaftar itu di Provinsi Sumatera Utara ada 6.125 satuan pendidikan yang mendaftar implementasi kurikulum merdeka melalui jalur apa? Jalur mandiri, jalur berubah, dan jalur berbagi. Kemudian ada 85.793 PTK-nya. Jadi artinya dia otomatis, Bu. Kalau satu sekolah mendaftar, PTK-nya otomatis masuk. Jadi yang sudah masuk ini ada 85.000. Kemudian Bapak dan Ibu, dari satuan pendidikan yang masuk ke pelatihan mandiri itu ada 4.912 dengan kriteria selesai Topik 1 itu sebanyak 3.767 satuan pendidikan. Selesai Topik 2 sebanyak 3.082 satuan pendidikan, dan selesai Topik 3 itu 2.677 satuan pendidikan, dan yang Topik 4 baru 2.322 satuan pendidikan. Sedangkan yang Topik 5 masih 0. Karena apa? Di PMM itu kita harus belajarnya dari Topik 1 sampai Topik 6. Jadi teman-teman yang mendaftar ini baru hanya sampai Topik 3. Topik 4 masih sedikit, apalagi 5 dan 6. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan data tersebutlah kami perlu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri, baik belajar maupun berubah dan mandiri berbagi. Tujuan dari ini adalah untuk teman-teman ini untuk belajar untuk memahami modul yang ada di Topik 4. Jadi kita nanti berangkatnya dari Topik 4, Topik 5, Topik 6. Jadi Topik 4 itu tentang assessment, Topik 5 itu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan Topik 6 itu tentang penyesuaian pembelajaran kebutuhan dan karakter murid. Jadi inilah nanti yang akan kita bahas di pagi hari ini sampai sore. Jadi nanti teman-teman kami sampaikan juga nanti secara teknisnya, nanti teman-teman akan dibagi di sini saja. Ada yang PAUD, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA.
Jadi nanti kami juga sudah mengundang para fasilitator yang ada di Tapanuli Selatan. Dari ini kami ambil dari kriterianya, satu narasumber berbagi praktek baik, kemudian dari komunitas belajar, kemudian dia juga dari PGP irisannya, kemudian dia dari sekolah penggerak. Jadi dari 4 ini kami ambil unsurnya. Jadi ada yang dari narasumber berbagi praktek baik, ada dari komunitas belajar, ada dia guru-guru penggerak, ada dia dari sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu, teman-teman kita ini ada 2 orang yang sudah kami ambil. Kami dengan kriteria mereka sudah masuk platform Merdeka Mengajar. Dan kami juga mengharapkan teman-teman kita ini sebagai penggerak untuk membimbing teman-teman kita di sini untuk belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi karena apa Bapak Ibu, ini saya sampaikan ada 6 intervensi dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah melalui ada 6. Satu, kita belajarnya dari PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi satuan pendidikan yang sudah mendaftar wajib hukumnya mengunduh PMM tersebut dan belajar di sana. Kemudian apalagi komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini mohon Bapak Kacabis juga Bapak Kepala Dinas, bahwasanya ini juga kita berdayakan. Mereka ini ada sampai sudah 500 lebih yang sudah mendaftar di PMM. Kemudian narasumber berbagi praktek baik dari angkatan 1 itu baru di 7 kabupaten kota yang ada. Jadi kami nanti juga ini sudah keluar lagi yang angkatan 2 yang mendaftar menjadi narasumber berbagi praktek baik. Dan kemudian dari mana lagi kita belajarnya? Kita bisa belajar dari webinar yang sudah ada Helpdesk. Jadi teman-teman, kalau untuk mengharapkan kita itu belajar tentang kurikulum Merdeka seperti kurikulum 2013 yang dilatih dulu narasumbernya nasional, baru di daerah, itu belum ada GTK memikirkannya. Jadi kita hanya disuruh belajar dari PMM, tapi kita didampingi. Jadi kami di sini Bapak dan Ibu, nanti satu hari ini kami bersama teman-teman fasilitator daerah mendampingi Bapak dan Ibu dalam kita belajar kurikulum Merdeka melalui PMM dikhususkan untuk topik 4, 5, 6. Tetapi jika ada teman-teman yang belum membuka juga topik 1, 2, dan 3, disilahkan. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini, kepada Ibu Duma dan timnya sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, terutama Tapanuli Selatan, juga kepada cabang Dinas Pendidikan Sidikuan. Masih gagok kami Pak mengucapkan ini semuanya, dan juga para fasilitator peserta yang telah berkenan hadir dalam kegiatan pendampingan IKM ini. Semoga kegiatan pendampingan IKM ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mendongkrak raport IKM kita, karena raport IKM kalau dibuka untuk Sumatera Utara itu masih merah. Kita masih berada di bawah 96% lewat, belum sampai 97. Demikianlah Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas apa yang mewakili untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Di pohon kayu tumbuh cendawan, cendawan dimakan di kala senja. Kolaborasi adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan implementasi kurikulum Merdeka. Pak Topik pakai kopiah, kopiah dipakai di hari Sabtu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semula mereka adalah berasal dari SMP Negeri 1 Sipirok dan SMP Negeri 4 Sipirok. Mereka ini kemarin yang memenuhi undangan dari BPGP untuk menghadiri rapat koordinasi kemitraan di hotelnya Karapat. Terima kasih Pak Tuan dan Pak Saifullah atas kehadirannya hari ini, dan nanti Bapak Ibu akan dipandu di kelas masing-masing dengan beliau. Baik, Bapak Ibu berbahagia, acara kita lanjutkan kembali, yaitu bimbingan dan arahan membuka acara yang akan disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas dan Cabang Padang Sidimpuan yang hari ini diwakilkan oleh kepada Kepala Tata Usaha, kepada Bapak Islahan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ataupun yang mewakili. Yang saya hormati
para pejabat eselon di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tabas Selatan, yang saya hormati tim dari Balai Besar Guru Bergerak Provinsi Sumatera Utara, hadir Ibu Harahap dan Ibu Ida Nasution. Kemudian yang saya hormati para penanggung jawab kegiatan, kemudian juga Bapak dan Ibu panitia penyelenggara kegiatan ini, dan juga fasilitator dari komunitas berbagi praktik baik, ada juga dari komunitas belajar, kemudian ada juga dari alumni guru penggerak yang sudah hadir bersama kita di Aula Dinas Pendidikan Daerah. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu kepala sekolah, mulai dari jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA yang menjadi peserta, dan juga yang saya hormati peserta dalam kegiatan pendampingan implementasi IKM. Umumnya kita yang hadir di tempat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentu tidak mengurangi rasa hormat kepada kita yang hadir di tempat ini. Pertama sekali, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini sesuai dari undangan dari Balai Besar Penjaminan Balai Besar Guru Bergerak Provinsi Sumatera Utara, bahwasanya pada hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan, yaitu yang sesuai dengan yang disampaikan, ini adalah sebagai perintis awal untuk pendampingan implementasi kurikulum merdeka yang selama ini ya kita ketahui bersama, kita masih melaksanakan secara mandiri dari Merdeka Belajar seri ke-15, yaitu implementasi kurikulum merdeka sekaligus dengan PMN, platform Merdeka Mengajar, yang telah dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memang pada hari ini tentunya oleh Balai Besar Guru Penggerak, sebagaimana disampaikan oleh Ibu ini tadi, bahwasanya ada 3 fokus penting yang telah dikawal oleh dari Balai Besar Guru Penggerak ini, yaitu tentang IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka. Kemudian juga program sekolah penggerak atau PSB, ya, PSB. Ini untuk jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA. Sedangkan untuk SMK itu ada namanya SMK Pusat Unggulan, tapi ini tidak dibawa oleh Balai Besar Guru Penggerak, tapi ini dibawa oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Ya, kalau di Sumatera Utara ada bidang bangunan dan listrik. Ini untuk jenjang SMK. Jadi ada SMK Pusat Unggulan. Kalau SMA ada namanya SMA Program Sekolah Penggerak. Ya, program sekolah penggerak. Nah, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh dari Balai Besar Guru Penggerak, bahwasanya implementasi kurikulum merdeka ini sudah diawali mulai dari tahun 2021. Tapi pada saat itu belum IKM namanya, masih kurikulum prototype. Nah, ini adalah sebagai primordial ataupun sebagai cikal bakal dari praktik-praktik baik daripada kurikulum prototype ini. Inilah yang akan sebagai dasar daripada kementerian untuk Merdeka Belajar episode yang ke-15, yaitu implementasi kurikulum merdeka.
ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi sesuai dengan keputusan Mendikbud nomor 56 garing M tahun 2022 ini tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Karena di tahun 2020, di 2021 negara kita, negara Indonesia, kemudian mengglobal, semua negara itu sudah mengalami hal yang sama, yaitu dengan pandemi, ya, pandemi. Jadi hampir bisa dikatakan PBM, proses belajar mengajar di satuan pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu hampir terkendala, ya, tidak terjadi sebagaimana yang kita harapkan. Jadi untuk pemulihan pembelajaran ini oleh kementerian, maka dicetuskanlah Merdeka Belajar seri yang kelima, episode yang ke-15. Itulah implementasi kurikulum merdeka dan sekaligus platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi melalui keputusan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, nomor 56 dari M 2022, maka satuan pendidikan itu diberikan kesempatan untuk melakukan registrasi, melakukan pendaftaran yang tidak dipaksa sesuai dengan kesiapan daripada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran IKN tersebut, implementasi kurikulum merdeka. Tentunya untuk melakukan pendaftaran ini, maka ada namanya platform Merdeka Mengajar ini. Jadi kepala sekolah maupun guru bisa mengakses platform Merdeka platform Merdeka Mengajar tersebut. Nah, jadi proses pendaftaran ini masing-masing satuan pendidikan ini bebas memilih, ya, karena untuk IKN ini seperti yang disampaikan oleh dari BPKP bahwa yang selama ini kalau K13 dulu kan ada pelatihan kan, ada pelatihan. Kalau ini kita secara mandiri dengan membuka platform Merdeka Mengajar itu. Jadi kita satuan pendidikan itu bebas memilih, kepala sekolah maupun guru bebas untuk memilih IKN apa yang harus dilaksanakan di satuan pendidikan itu. Melalui jalur mandiri tadi, ada jalur mandiri belajar, kemudian ada jalur mandiri berbagi, dan ada jalur mandiri secara berubah. Nah, kalau untuk program sekolah penggerak, kemudian juga untuk SMK pusat keunggulan, ini secara otomatis mereka ini telah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Makanya dalam kegiatan ini untuk program sekolah penggerak tidak ada diundang dalam kegiatan ini. Yang diundang adalah yang terdata mendaftar sebagai pelaksana implementasi kurikulum merdeka, baik dia itu secara mandiri belajar, kemudian ada secara mandiri berubah, dan ada juga secara mandiri berbagi. Nah, jadi kepada kita semuanya peserta maupun kepala sekolah, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan informasi dari fasilitator yang sudah kita undang. Jadi mohon kiranya nanti tetap kita hadir sampai penutupan, ya, supaya kita nanti dapat ilmu, dapat kita aplikasikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan izin kita semuanya, maka
kegiatan pendampingan implementasi kurikulum merdeka IKM jalur mandiri pada satuan pendidikan PAUD, SMP, SMK saya nyatakan resmi untuk dibuka. Untuk selanjutnya kita berkolaborasi kepada fasilitator kami untuk mendampingi teman-teman. Bagaimana caranya ini sudah kami sama persepsi pada teman-teman. Kami persilakan teman-teman kita membagi teman-teman ini di sini aja ya Pak ya, di sini aja. Tapi ada yang PAUD, SD, SMP. Mungkin pada Kak Ida, mana Kak Ida ada datanya yang untuk PAUD, SD, SMP Kak Ida? Ini bakal membahas tentang modul 5 untuk platform Merdeka Mengajar. Ini masih satu tim tentunya untuk bagian SD. Bisa Bu. Targetnya rapor kita tidak merah. Rapornya dari mana? Masuk ke PMM itu. Belajar dari sana selesaikanlah. Nah, baru diskusikanlah. Kalau kurang jelas tanyakan kami. Itu aja. Supaya belajar, ibarat yang kami memaksa teman-teman menonton PMM. Itu aja. Itu dia Pak. Saya punya yang menyusun ke kami. Udah diskusi sama orang Ini mereka. kita sedang membahas modul tentang asesmen, dan ini tim kelompok dari tim SD. Ask for the of learning. Ada mana bahasa Inggris? Oke, selanjutnya untuk menghemat waktu, nanti ini akan gantian sama rekan yang lain. Saya ini di pleno pertama ini saja, di mana di sini pemahaman tentang prinsip dari asesmen. Asesmen sebagai bukti pembelajaran. Kemudian di sini dikatakan sebagai asesmen bukti pembelajaran adalah sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan perkembangan pencapaian hasil belajar dari peserta didik tersebut. Kemudian salah satu tujuan asesmen ini adalah untuk memantau atau memonitori semua kualitas proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang kedua, sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Sementara asesmen bertujuan untuk memahami posisi murid ini dalam rentang pembelajaran tertentu. Asesmen berfungsi untuk memetakan kemajuan hasil belajar murid. Dari kegiatan asesmen ini, kita akan mengetahui kondisi murid kita yang mampu, yang belum mampu, dan untuk apa yang akan kita lakukan sebagai sosok seorang guru untuk kedepannya. Kemudian, prinsip-prinsip asesmen di sini adalah yang pertama, asesmen itu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran kita harus melakukan asesmen. Yang kedua, asesmen dirancang untuk dilakukan sesuai dengan fungsi umpan balik. Dari proses asesmen ini, maka kita akan melakukan umpan balik perbaikan ke depannya hal apa yang mesti kita lakukan. Misal seorang siswa yang belum mampu, kalau saya di kelas rendah, belum mampu menuliskan huruf A, B, C, dan D, maka kita sebagai guru, sebagai umpan balik, kita harus melakukan proses pembelajaran yang lebih intensif lagi kepada siswa ini. Baik dilakukan secara proses pembelajarannya setelah selesai pembelajaran dipergunakan secara pribadi, waktunya seperti itu untuk perbaikan ke depannya. Kemudian asesmen secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya ataupun reliable. Karena berdasarkan proses pembelajaran ini, maka transparansi dari proses penilaian yang kita berikan kepada siswa itu akan benar-benar mencapai rancangan yang adil, kemudian proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Mungkin itu selanjutnya akan disampaikan rekan sejawat saya kepada Bapak untuk hadir bersama kita di sini. Oke,
Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dibedakan ke dalam dua, yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Di asesmen tradisional ada tes pilihan ganda, tes benar salah, soal, isian pendek, dan esai. Sedangkan di alternatif menggunakan pertanyaan terbuka, ada bermain peran, demonstrasi, praktik, proyek, dan portofolio. Sekian dari kami yang SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting mengidentifikasi kompetensi kekuatan dan kelemahan murid. Hasil yang diidentifikasi digunakan guru sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Aplaus dulu. Memaparkan penjelasan daripada topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk sebelum sampai ke sini, terlebih dahulu kami akan membuat yel-yel kami dulu. Kami undang teman-teman untuk berdiri, kita buat yel-yel. Mari silakan. Siap semua Bapak Ibu. Nanti kalau tangannya dilambai-lambai, nanti dibilang seperti itu, kita lambaikan tangan kita, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak. Oke ya Bapak Ibu, ayo kita mulai di sini senang, sana senang. 1, 2, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Silahkan dilihat. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan nama saya Ernawati Lukman Tobi. Saya mengajar di SD 14-12 Panabari. Saat ini saya akan memaparkan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD Stream Paket A. Modul yang pertama yaitu proyek dan profil pelajar Pancasila. 1. Apa itu proyek penguatan profil Pancasila? Proyek penguatan profil Pancasila yaitu bersifat holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila bermanfaat bagi peserta untuk memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai kondisi, serta memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar. Kegiatan yang di sana, jadi sehingga sebelum berangkat ke sana mungkin perlu bersama kita di sini untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada kita bersama. Untuk itu kepada Bapak Kepala Dinas waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore untuk kita semua yang kami hormati di bidang SMP, SD, dan kemudian dari Balai Besar Guru Penggerak dari dan pada saat ini tidak ada hadir ya. Ada yang orang hadir. Ada hadir tetapi masih di luar seperti itu ya. Dan kemudian bapak-bapak dan ibu dari untuk PAUD, SD dan SMP dan SMA. Mungkin yang asing dari SMA saya lihat pikir dari Pulau Sumatera Utara. Jadi nampaknya asing saya lihat. Namun demikian, mungkin dari orang Kabupaten juga dari SMA dan SMA Spiro ya, siapa ya? Spiro. Dan kemudian bapak Darman Tinggi, saya sayur bapak yang belakang AC. Oh iya, masih
stoknya masih Kabupaten Tapanuli Selatan tinggal berbeda ini. Oh ya, dua lagi. Oh ya, mohon maaf Bu, soalnya pakai cikok dan nampak ini ya. Oh, memang kebetulan tidak ada logo ya. Dari mana Bu? Ampera Selatan, satu lagi. Ampera Timur. Oh ya, berarti ada 5 yang berdamping untuk kurikulum seperti ini ya. Mohon maaf kami bahwa pada kesempatan ini yang pertama dan pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa yang senantiasa memberikan kesehatan keimanan dapat kita berkumpul dalam rangka guru berdamping ya, implementasi guru berdamping untuk kurikulum merdeka. Kemudian tak lupa salam kehadiran kepada baginda Rasulullah SAW bersama kita menari. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, mohon maaf kami bahwa mungkin dari pagi dibuat isi sebagai narasumber. Akan tetapi kebetulan ada kunjungan lapangan dalam rangka APBD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk 2023, kami tidak bisa dapat hadir. Kemudian juga beberapa bidang tabib juga ada 5 zona, ada zona Caruna Tinggi, kemudian Mempora Barat, kemudian Sidiok dan Batang Toru. Dan semua bidang ke lapangan. Dan kemudian ada satu lagi untuk desa binaan, ada 5 lagi kategori di Mondang, di Sidiok dan di Sijukam dan lain-lain. Sehingga di kantor pendidikan ini beberapa orang aja yang jumlah sekian puluh orang tinggal sekian orang lagi, berarti sudah hilang puluhan orang. Tapi namun demikian tidak mengambil satu menghambat atau pelaksanaan kita pada kesempatan ini. Dan dapat kami sampaikan juga dalam kesempatan ini juga kami sebenarnya jam 3 tadi saya lihat dari tutor PAUD yang tadi yang presentasi tutor PAUD. Ini hari ini juga ada pelatihan dasar di Aiksa Pawon 3 hari 3 malam, pelaksanaan tutor PAUD atau guru PAUD sebanyak 40 orang, ada yang dari kecamatan, mulai dari 15 kecamatan yang ada di Aiksa Pawon, dan penutupannya sebetulnya pukul 15, tetapi diundur untuk sampai pukul 16. Dan kemudian pada kesempatan ini sampaikan juga bahwa dalam pelaksanaan ini mari diimplementasikan kepada guru-guru yang lain. Jangan kita sendiri pas ngomongin dokter ini keluarga bulan Rasulullah, sampaikanlah walaupun seayat, walaupun dia sampaikanlah kepada, jangan kita terpikir bahwa kita lah yang lebih pintar dan kemudian tidak mau menyampaikan kepada orang lain supaya merata untuk di Kabupaten Tapanuli Selatan ini. Itulah harapan kami, Dan kemudian saya lihat tidak ada yang singgung lagi. Karena memang sinis. Tapsel Sekali lagi. 1, 2.